Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan laporan pengujian dengan judul Sistem Kelayakan Barang Bawaan pada L300. Kelompok 3B beranggotakan Alifa Cilda, Sarah Najinan, Cut Arifah, Farhan Nusli, dan Ulul Azmi. Rencana pengujian. Setelah melakukan CEC dan brainstorming, kemudian kami menghasilkan ide, yaitu sistem pendeteksi kelayakan barang bawaan pada L300 dengan menggunakan kamera. Kami berencana melakukan pengujian dengan mencari lokasi yang tepat, yaitu jalan raya di persimpangan lampu merah dan terminal Batos. Pengujian tersebut dilakukan supaya alat yang kami buat ke depannya berhasil dan sesuai dengan kebutuhan. Sebelum membuat alat, kami membuat prototipe terhadap alat yang kami bangun untuk melakukan pengujian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Next halaman. Oke, terima kasih kepada Sarah. Berikutnya, saya ingin presentasikan bagian berikutnya, itu rencana pengujian. Setelah kami melakukan berikutnya itu skenario pengujian. Dalam skenario pengujian, terdapat rancangan pengujian, tentunya memerlukan tahapan awal, seperti pembuatan prototipe untuk mengetahui tujuan untuk memastikan bahwa sistem dapat berfungsi dengan benar sesuai dengan kebutuhan. Untuk itu, sistem akan diuji dengan cara mengenali barang bawaan pada L300, di mana sistem ini dapat mengenali barang-barang yang akan dibawa oleh L300. Pada tahapan ini, penguji akan mengumpulkan data gambar ataupun dataset dari berbagai jenis barang bawaan, seperti koper, tas, kotak, dan lain-lain, yang akan ditaruh di atas L300 tersebut. Data gambar tersebut akan digunakan untuk menguji kemampuan sistem dan mengenali dan membedakan barang bawaan yang berbeda. Kemudian yang kedua yaitu pengujian akurasi sistem. Pengujian akurasi sistem bertujuan untuk memastikan bahwa sistem dapat memberikan hasil yang akurat dan dapat diandalkan. Untuk itu, sistem akan diuji dengan cara mengukur akurasi sistem dalam memprediksi layak barang bawaan pada L300. Pada tahap ini, tim pengujian akan membandingkan hasil prediksi sistem dengan hasil pengujian manual oleh manusia. Data hasil pengujian tersebut akan digunakan untuk mengukur tingkat akurasi sistem dalam memprediksi kelayakan barang pada L300. Next halaman. Tiga, pengujian kecepatan sistem. Pada pengujian ini, sistem akan diuji bagaimana cara kerja sistem. Apakah sistem tersebut bekerja lebih cepat, ataupun sistem tersebut tidak dapat bekerja pada saat-saat tertentu. Dalam melakukan mengentuk ataupun mengenali ataupun memprediksi kelayakan barang pada bawaan minibus L300. Pada tahapan ini, tim menguji akan menguji sistem dengan berbagai skenario, jumlah barang yang berbeda, kondisi pencahayaan yang berbeda, dan hasil pengujian tersebut akan digunakan untuk mengukur kecepatan dan responsivitas sebuah sistem yang ataupun algoritma pada sistem yang dibangun pada pengujian mobil barang bawaan pada L300. Kemudian 4, pengujian keadaan sistem. Pengujian keadaan sistem bertujuan untuk memastikan bahwa sistem dapat bekerja secara konsisten dan dapat diandalkan dalam jangka waktu yang lama. Untuk itu, sistem akan diuji dengan cara menguji kemampuan mengenali dan memprediksi kelayakan barang bawaan pada minibus L300 secara berulang-ulang. Tahapan ini, tim penguji akan menguji sistem dengan berbagai skenario dan kondisi yang berbeda untuk memastikan bahwa sistem dapat bekerja secara optimal dan konsisten sehingga dapat diandalkan dalam waktu yang jangka panjang. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya.
Baik, selanjutnya yaitu ada tahapan pelaksanaan pengujian. Pada pelaksanaan pengujian dilakukan dengan tahapan dasar seperti pembuatan prototipe sistem pendeteksi dengan membuat rancangan dasar untuk mengetahui bagaimana kinerja sistem yang akan digunakan. Setelah dilakukannya perancangan prototipe, maka tahapan berikutnya yang perlu dilaksanakan ialah bagaimana merancang sistem agar dapat bekerja dengan semestinya. Perancangan sistem memerlukan berbagai tahapan, mulai dari pembuatan hingga tahapan pengujian. Pengujian akan dilakukan secara bertahap, dimulai dari pengujian sistem yang telah dibuat, kemudian pengujian akurasi sistem dan kecepatan sistem, atau responsif pada sistem. Lalu, pengujian terakhir ialah pengujian keandalan sistem. Pengujian keandalan sistem dilakukan untuk mengetahui apakah sistem yang telah dibuat bisa berjalan secara konsisten dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya, tahapan pengujian ini tentunya sangat diperlukan dalam perancangan sebuah sistem agar tidak terjadi error nantinya ketika sudah diaplikasikan langsung di lapangan dan diharapkan dapat memperkecil kemungkinan kekeliruan yang fatal nantinya. Next. Kemudian yaitu ada analisa hasil. Hasil analisis dari uji coba sistem pendeteksi kelayakan barang bawaan pada L300 menunjukkan bahwa sistem ini mampu mendeteksi keberadaan barang bawaan pada kendaraan dengan cukup akurat. Namun, terdapat beberapa kendala pada sensitivitas kamera dan pengaruh lingkungan yang mempengaruhi kinerja sistem. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan pada algoritma dan pengaturan lingkungan agar sistem ini lebih efektif dan akurat dalam mendeteksi barang bawaan pada kendaraan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik. Lalu berikutnya terdapat analisa hasil. Di sini terdapat LOFI prototype yang mana tampak pada persimpangan lalu lintas terdapat sebuah L300 yang melintas dengan membawa barang bawaan di atas atapnya. Lalu akan tertangkap oleh kamera CCTV, kamera dari tiang-tiang di tiap pada sudut-sudut lalu lintas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kesimpulan yaitu sistem pendeteksi kelayakan barang bawaan pada L300 menggunakan teknologi kamera untuk mendeteksi barang bawaan pada kendaraan L300. Dalam pengembangan sistem ini, dilakukan riset sebelumnya dan uji coba di lingkungan dan lapangan untuk memastikan kinerja dan efektivitas sistem. Hasil dari uji coba digunakan untuk menyempurnakan produk sistem pendeteksi kelayakan barang bawaan pada L300 dengan kamera. Diharapkan dapat membantu meningkatkan keamanan dan keselamatan di jalan raya. Slide selanjutnya. Sekian saja presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.